Membiasakan dengan kesederhanaan itu bukan kita memaksakan diri dengan gaya hidup sederhana, oh tidak. Tidak harus kita sengaja pakai baju compang-camping, pakai rumah gubuk, oh enggak. Membiasakan dengan kesederhanaan ini adalah menjadikan berusaha untuk tidak merasa risih, berlatih untuk biasa dengan cara hidup sederhana, biarpun ternyata kita diberi oleh Allah rumah megah, mobil mewah, semuanya serba wah, akan tapi bagaimana rasa hati kita di saat habis pakai mobil mewah harus naik angkot, apa yang ada di hati kita? Kalau sudah merasa risih, tidak nyaman, hati-hati, dikuasai oleh kesombongan dan hubbud dunia di hatimu. Berpakaian biasanya pakaiannya bermerek. Bermerek, merek mahal-mahal dan sebagainya. Ini sudah mulai gaya hidup. Tapi apakah selamanya orang yang pakai baju bagus kemudian dia adalah orang sombong atau hubbud dunia? Belum tentu. Dilihat di saat dia harus pakai baju yang biasa itu sederhana itu bagaimana? Enggak gengsi dengan kesederhanaan, biasa dengan kesederhanaan. Itu. Pada santri khususnya kita didik sederhana. Jangan gengsi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah meruntuhkan kesombongan. Kita harus berani bisa mengut sampah, kita harus berani menyapu, kita harus berani mengerjakan kerjaan semacam itu. Jangan gengsi. Gengsi itu kesombongan, dan dia kalau orang bisa gaya hidupnya gaya gengsi, tidak enak pakai ini, tidak enak pakai itu karena malu, sombong, maka dia kalau jadi pejabat yang korup, karena apa? Pasti dengan jabatannya akan digunakan untuk membesarkan kesombongannya. Jadi kiai pun juga demikian, hati-hati. Mungkin memang orang tuamu diuji dengan kekayaan yang melimpah, tapi bukan berarti kita harus sombong. Bergaul pun kadang-kadang memilih, gara-gara dia kaya nggak mau bergaul kecuali orang kaya seperti dia. Tidak. Kita bergaul dengan orang yang menjadikan kita lebih baik. Biasakan dengan sederhanaan. Kedua, jangan biasakan dengan bangga dengan barang-barang mewah. Dengan barang mewah. Dan kadang-kadang dalam obrolan tanya mereknya apa, merek mobil, merek ini, merek itu, merek baju. Ketahuilah bajumu semuanya nanti adalah sama mereknya, kain kafan. Ini ada orang gaya hidup action. Ini enggak hanya terbatas kepada orang-orang awam. Kiai pun juga begitu, ustadz pun juga demikian, ada sombong-sombongan gaya. Merek mobilnya apa? Wong itu ada penyakit hati. Adanya di hati. Bukan, tidak urusan dengan ilmu. Hati yang rusak, sombong. Bangga-banggaan dengan dunia. Dan ketahuilah manusia akan selalu begitu. Alhaakumut takatsur. Telah menjadikan lalai kepada kalian semua takatsuru, berbangga-bangga dengan dunia. Kalau sudah hatinya dikuasai oleh kesombongannya, maka dia akan menjadi orang yang selalu berbangga dengan dunia. Maksudnya apa? Dia akan selalu pikirannya, tenaganya akan dikerahkan untuk mengurusi dunianya agar semakin besar kesombongannya, hatta zurtumul maqabir, sampai mati baru diam. Kenapa harus ada kegiatan, kadang-kadang kegiatan kebersamaan, pungut sampah bersama? Jangan sok deh, jangan gengsi-gengsian memperbesar kesombonganmu. Ada kegiatan masak bersama, kerja, Masya Allah. Itu mempersiapkan untuk kita tawadhu. Suatu jika diuji oleh Allah dengan ujian kekayaan, jabatan, akan tetap selamat. Ketahuilah, ada kadang-kadang menggelikan kalau kita faham dan sadar orang yang bangga dengan kekayaannya. Ada orang lebih kaya dari dia juga nyungsep, hancur, Qarun. Di saat kita harus makan dengan sederhana,
kita syukuri. Kadang ada makan pun gara-gara dia ngikuti gaya kesombongannya, makan di resto yang mahal. Padahal dia nggak pernah menikmati, hanya maksakan lidahnya untuk bisa makan makanan itu. Maksakan lidahnya. Gaya kesombongan itu nyiksa. Dia nggak suka makanan itu cuma karena temannya action, itu gayanya ini di foto, di share. Sekarang zamannya zaman share. Dia telah makan di rumah makan ini dan sebagainya. Bangga, pamer kesombongan. Mobilnya, koleksi mobil ini itu dan sebagainya. Bisa punya nasib kayak Qarun tuh. Hartanya tidak berarti bagi dia. Nggak ada yang dipetik nanti di akhirat. Di dunia dilihat, kadang dilihat pun dia nggak boleh pakai mobil juga nggak mampu, hidup di bawah di ruangan ber-AC juga nggak bisa. Banyak orang semacam itu. Maka dari itu semuanya ayo kita tata hati kita dengan kesederhanaan, dan jangan bangga-banggaan dengan kekayaan. Jangan bangga dengan kekayaan. Kekayaan itu ada kebiar dunia. Bumi Allah tuh sama, yang penting orangnya benar, baik Amerika atau Jawa sama, asalkan orangnya soleh dan benar. Cuman ada orang paling bangga kalau sudah gayanya Amerika. Di Amerika banyak orang soleh, akan tapi kebanggaan dengan kebiar ini loh misalnya. Kita tidak mengatakan Amerika itu. Amerika sebagai bumi seperti yang lainnya. Di sana ada orang baik. Akan tapi karena gebiarnya adalah gebiar kesuksesan urusan dunia, lihat orang berbangga di Amerika misalnya, dengan merek mobil dan sebagainya. Malu. Coba renungi diri Anda sendiri. Kita tidak perlu renungi lihat orang lain. Diri Anda sendiri, bagaimana urusan Anda dengan kekayaan. Kekayaan, bangga-banggaan dengan kekayaan. Akan berakhir Qarun lebih gede dari kekayaan Anda. Fir'aun itu punya kekayaan, kerajaan, bahkan mungkin termasuk negara terbesar zaman itu adalah Fir'aun. Mana negara terbesar saat ini di dunia? Ya itulah tempatnya Fir'aun. Fir'aun lebih dari itu semuanya. Karena nggak ada tandingannya zaman itu Fir'aun. Allah. Ya. Maka dari itu biasakan anak-anakku dan juga semuanya yang hadir ini dan juga para pemirsa, ayo biasakan dengan kesederhanaan. Jangan berbangga-bangga dengan dunia.